organisasi tertentu gitu kan, ya sudah kamu terpilih jadi anggota dewan. Nah, di tempat saya, itu dia. Ada duit, ya kita tiap tahun kasih 200 juta di sana kan. Implementasi yang sesungguhnya dari pasal 33 itu. Si publik itu kan. Ya. Bojok pun bisa jadi pemimpin kalau itu dibilang. Misalnya. Pemirsa, Paradoksis dimanapun Anda berada, lama kita tidak bersua, hampir 2 bulan lamanya sejak edisi Paradoksis 2 bulan lalu kita menghadirkan tamu-tamu istimewa kita. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua MKMK Bapak Dr. Dewo Barguna. Ya. Didampingi oleh senior senior kita semua, Bapak Putu Swaste. Swastiastu Putu. Salam Rahayu, Horas. Beliau adalah narasumber kedua ketika Paradoksis kemarin ya. Rasanya ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas dari narasumber yang luar biasa keduanya ini. Namun saya ingin flashback lagi ketika pasca Pilpres 2024 lalu, Jidewa. Artinya ada pandangan dikotomis di antara kalangan akademisi dibandingkan dengan grassroots ini, yang dibuktikan dengan 76% saat ini tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini. Kira-kira fenomena apa yang Jidewa bisa lihat dari perbedaan yang demikian complang ini? Ya, terima kasih. Kalau saya sih melihatnya biasa aja itu ya. Persoalan wajar saja itu kan. Karena masyarakat melihatnya kan itu sudah banyak ya. Kalau tidak salah Kompas juga sudah sempat melakukan survei khusus tentang hal itu. Dan dia melakukan pendalaman secara serius. Yang intinya menunjukkan bahwa semakin terdidik orang, semakin dan semakin tinggi kelas dalam masyarakat dan social stratification itu, dia justru makin kecil tingkat kepuasannya terhadap presiden kan gitu. Yeah. Nah ini lalu artinya apa? Artinya ya kenapa tingkat kepuasannya tinggi ya karena kebijakan-kebijakan populis itu ya memang membuat masyarakat menengah ke bawah itu menjadi terpuaskan dengan kebijakan-kebijakan populis itu. Saya kira itu adalah fenomena yang bisa terjadi di mana saja. Di Amerika Serikat juga kan begitu kan, waktu masanya Donald Trump juga seperti itu. Nah artinya rumus bahwa populisme itu kemudian bisa membunuh demokrasi, ya bisa terjadi juga di Indonesia dan itu tidak selalu sejalan dengan dengan tingkat kepuasan yang merepresentasikan semua segmen dalam masyarakat ya. Kalau menurut saya, ya itu fenomena sosiologi biasa saja. Ya memang begitulah adanya gitu. Jadi natural saja gitu loh kalau menurut saya itu. Tetapi adakah misalkan begini, akademisi gitu, suaranya memang terpencar ya dari berbagai segmen, dari yang populisme kanan maupun sangat taruhlah kita democratic minded begitu. Jadi bagi yang democratic minded ini, dia menaruh demokrasi itu pada keranjang yang berbeda dengan realitas sosial. Secara teoritis dia mendekatinya. Yang saya lihat itu adalah pandangan kita terhadap demokrasi ansih itu menjadi berjarak dengan realita. Apakah akademisi kita yang salah baca mengaplikasikan apa yang dimaksud dengan demokrasi praktikal ini, ataukah ada sesuatu yang berbeda sesungguhnya yang bisa dicermati? Gitu. Sebenarnya ya cacat demokrasi itu kan, kritik terhadap demokrasi kan memang sejak kelahirannya, bahkan sejak dalam kandungan sudah dikritik oleh Aristoteles kan. Ya kan, bahwa ya intinya kira-kira beginilah. Karena suara dipersamakan, baik yang berpendidikan mau berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan, disamakan dengan
suara yang berpendidikan tinggi atau guru besar, dan mereka yang dalam tanda petik kurang pintar dengan mereka yang sangat pintar, mereka yang ahli dengan mereka yang layman gitu yang disamakan, maka ya demokrasi itu dia memang akan menghasilkan pemimpin yang populer karena terpilih dengan suara terbanyak gitu kan. Tetapi belum tentu pemimpin yang terbaik. Ya kan memang fenomena seperti itu. Nah, makanya kan ada ucapan terkenal yang berkali-kali di saya kutip ya, yang dan kalau tidak salah Mokhtar Lubis almarhum juga mengutip itu di dalam bukunya tentang bunga rampai demokrasi itu kan, dia mengatakan ya kalau Anda mencintai demokrasi dan demokrasi semata-mata diartikan siapa yang mampu meraih suara terbanyak dia yang berhak memerintah, ya maka suatu kali ya Anda mesti siap diperintah oleh seorang penjahat kan gitu. Dia sudah dari ininya. Artinya demokrasi itu memang memberikan persamaan hak secara politik kepada setiap orang tanpa memandang jenis kelaminnya, status sosial dan sebagainya. Termasuk attitude-nya dia. Ya itu tetapi ya belum tentu dia menghasilkan yang terbaik sesuai dengan yang kita inginkan dalam konsep yang ideal dalam kehidupan bernegara kan begitu. Putu tahu lebih banyak kalau soal itu sih. Nah ini ya kita kepada Beli Putu sekarang yang memang pernah bersekolah di Amerika, kita melihat bahwa fenomena Bolsonaro di Brazil dan kemudian dengan Donald Trump itu menjadi dua contoh demokrasi di mana populisme itu menjadi the king lah dari itu menjadi tujuan, sehingga melahirkan pemimpin yang belum tentu itu ideal, tetapi ya begitulah adanya. Bahkan yang ekstremis kanan sekalipun itu bisa muncul sebagai pemimpin. Nah, tetapi kemudian Donald Trump sendiri kita tahu sekarang tersandung kasus hukum dan juga Bolsonaro pun demikian. Kira-kira ada kesadaran umumkah yang menyadari bahwa terjadi kesalahan masa sehingga dia harus merevisi pilihan-pilihannya untuk kembali ke pilihan idealis, atau seperti apa fenomenanya? Ini kan demokrasi kan ultra liberal sekarang tuh kan ya. Ultra liberal itu kesan. Karena demokrasi yang sekarang adalah demokrasi elektoral itu kan ya. Jadi kan kalau suara akademis itu kecil tuh ya, kecil, elektoral besar. Karena kalau dalam politik rekayasa itu penting, engineering itu penting. Ya apa namanya simulacra beyond the reality itu kan ya. Fakta tidak penting, fakta secara hukum penting, tapi di dalam kenyataan itu semua informasi itu memang di engineering itu kan. Namanya political engineering itu kan ya. Tentang persepsi publik itu kan ya. Bojok pun bisa jadi pemimpin kalau itu dibilang untuk dibuat suatu persepsi publik itu kan ya. Kalau di engineering melalui teknologi informasi digital itu sekarang itu kan ya. Itu yang sebetulnya yang hebat. Faktanya begitu, bukan hanya di sini saja, di mana-mana di dalam negara demokrasi itu memang terjadi seperti itu. Termasuk terpilihnya anaknya Marcos gitu ya. Marcos, Bongbong, kemudian Macron gitu kan ya. Masuknya kelompok-kelompok muda. Kelompok-kelompok muda itu kan orang yang akhirnya generasi Z, generasi milenial tuh. Jadi kan ya kemudian yang Trudeau itu kan ya. Trudeau di Kanada tuh muda sekali tuh. Kemudian jadi ini kan. Bongbong yang bapaknya korupsi, diktator dan lain sebagainya, bertarung tuh menang dia. Kemudian yang berikutnya yang di Thailand. Thailand tuh umur 27 tahun. Kalau militer nggak itu dia menang, dia pertarungan menang tuh. Ya yang namanya partai apa namanya itu? Bergerak Maju ya. Partai Bergerak Maju ya. Partai Bergerak Maju itu. Ya. Itu menang tuh, orang-orang mudanya menang, generasi milenialnya menang di sana tuh di dalam pertarungan elektoral itu dia menang tuh kan ya. Jadi gelombang politik yang sekarang itu memang berbeda sekali dengan cara-cara berpolitik di masa lalu itu. Ya. Jadi semua melalui media, digital, persepsi, kemudian artificial intelligence dan sebagainya. Itu semua di-pack jadi satu. Yang berikutnya yang berat sekarang tuh kalau kita lakukan di Indonesia itu, karena ongkos politik itu mahal. Banyak pemimpin yang hebat-hebat itu, tapi kalau bertarung dia tidak mampu. Nggak mungkin. Saya pernah jadi ketua Bapilu, jadi paham betul. Nggak mungkin dia maju karena ongkos saksi itu, misalnya di Bali. Di Bali kalau orang jadi gubernur, ongkos saksi aja 12 miliar itu dia harus taruh di sana untuk membayar saksi-saksi itu. Yang jumlahnya kira-kira 7.000 itu kan dia harus bayar uang saksi. Ini
high cost itu. Kecuali polanya kemudian dia rubah itu kan ya. Baru ini bisa jadi pemimpin yang bagus. Ya. Yang berikutnya yang lemah itu juga kelompok-kelompok netizen itu nggak aktif. Dia biarkan aja pemerintah berjalan itu. Ada kesalahan-kesalahan dia biarkan saja. Orang nggak peduli itu di sini. Nah, apapun kesalahan orang tidak peduli di sini itu kan ya. Ya. Kadang-kadang kita juga jengkel itu ngapain kita ngurus ini, kita kan sudah pernah bakti juga kan ya. Waktu kita sudah pakai di masa lalu sudah luar biasa dengan Palguna sudah lama kita sudah ngurus masalah sosial kan paling tidak kita sudah urus selama 40 tahun kan ya. Sekarang kita masih juga menjaga hal-hal yang terjadi yang kiri kanan ini. Itu maksud saya sebetulnya yang terjadi itu demokrasi elektoral itu kan ya. Demokrasi elektoral tergantung dengan political engineering dan persepsi publiknya tergantung. Ini yang sebetulnya yang menimbulkan high cost ekonomi itu kan. Ya, artinya dengan kata lain kita kadang sering underestimate dengan generasi Z dan milenial itu, tetapi ternyata mereka punya pandangan yang di luar kontrol orang-orang mapan yang baik itu akademisi atau secara pendidikan ataupun secara sosial kita tidak bisa meng-create sesuatu yang kita mau terhadap mereka. Begitu kesimpulannya. Sebetulnya mereka tidak peduli itu ya. Orang tuanya mungkin partai A, dia tidak akan ikut dengan orang tuanya. Apa cara berpikir generasi milenial? Dia ingin melihat yang paling simpel, sukses story itu dia ingin. Dia nggak peduli dengan teori yang sangat rumit itu dia tinggalkan itu. Sangat ada urusan saya itu kan ya. Nggak ada urusan dengan keluarga, nggak ada urusan dia. Tapi kalau orang lihat sukses story orang bisa berhasil, bisa hebat, bisa kaya, bisa stabil hidup dan lain sebagainya. Jadi generasi milenial dia ikut dengan warna, dengan contoh itu. Itu dia nggak teori terlalu berat itu nggak mau dia ikut. Itu generasi milenialnya itu. Problem kita itu kan begini ya, problem kita itu kan bagaimana kita bisa mendekatkan misalnya persoalan visi bangsa itulah atau persoalan visi demokrasi dalam bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh generasi Z sekarang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang tidak bertele-tele kan gitu ada problemnya. Itu sebetulnya acap kali kita tidak mempunyai itu, tidak mau kayak ini kadang-kadang tidak, bukan hanya kita tidak mempunyai metode untuk itu, tapi juga acap kali tidak mempunyai kesabaran untuk itu gitu kan. Ada kesabaran. Padahal itu yang diperlukan. Nah sekarang ya akhirnya mereka belajar dari apa? Ya dari TikTok lah, dari ini yang belum tentu ya itu benar. Ini ya kan belum tentu benar. Misalnya dari makanya informasi itu kadang-kadang dia kalau ya dia sangat ini kalau dia menjadi memperkaya kita dalam penalaran, tetapi kita juga bisa memenuhi kepala kita sebagai sampah kan itu persoalan. Jadi untuk menyaringnya itu gimana? Nah kita ya mesti kita yang mesti paham juga cara berpikir mereka kan. Itu kan pasarnya begitu kan ya. Karena kalau kita lihat generasi milenial itu di Indonesia jumlahnya 67%, kira-kira hampir 119 juta itu jumlahnya itu. Dia sangat menentukan sekali kemana arah dari demokrasi ini akan dijalankan, dengan pola apa kemudian dijalankan. Ini yang paling menentukan. Cuma feedingnya tentang sistem demokrasi elektoral itu mereka perlu kemudian diisi. Memang kita harus sabar juga, harus sabar untuk melihat keadaan dan sebagainya. Karena mereka akan paling menentukan nanti. Ya karena kan begini, selama ini keberadaan mereka itu kan hanya dilihat ya sebagai sumber suara, sebagai sumber suara. Jadi tidak misalnya tidak dilihat oleh kalau partai politik yang bagus misalnya Putu tahu soal itulah. Misalnya dia adalah tidak pernah dilihat misalnya sebagai calon kader masa depan gitu kan. Tapi dia hanya sebagai penyumbang pundi-pundi elektoral aja. Nah, ya usah selama kita bisa meraih suara mereka itu yang terpenting bagi dunia politik kita sekarang. Makanya ya apapun yang sifatnya bisa membuat mereka memberikan suaranya dan memberikan perhatiannya kepada seseorang atau kepada sesuatu, itulah yang secara pragmatis akan dilakukan oleh partai politik kita sekarang kan gitu kan, kenyataan yang terjadi. Tetapi kenyataannya PSI yang sebagai representasi kaum muda itu tidak mendapatkan suara signifikan sih. Itu bagaimana cara menjelaskannya? Ya mungkin karena mereka benar nggak sih mereka misalnya atau cuma klaim mereka, kita nggak tahu juga kan apakah cuma klaim mereka atau itu adalah bagian dari
produk pemasaran mereka yang sebenarnya dalam realitas nggak juga seperti itu gitu. Umpamanya kan bisa aja. Saya nggak tahu sih ya, yang secara metodologi bisa menjelaskan itu mungkin lembaga-lembaga survei atau apalah gitu ya. Ya itu. Artinya apa nih? Artinya di sisi lain kan anak-anak muda ini apolitis. Ketika misalkan ada, taruhlah bukan PSI atau partai apapun yang ingin menjadi representasi mereka, itu tidak secara serta-merta diterima. Nah, kira-kira apa nih, Bli? Istilahnya ada clue mungkin bagi partai politik untuk menjamah area itu? Partai politik itu kan punya tokoh di masing-masing tempat. Itu klaster sifat itu. Makanya PDIP banyak sekali mengeluarkan kelompok-kelompok muda yang klaster sifatnya. Di daerah tertentu, dia bintang film apa-apa. Yang kadang-kadang tidak mengerti tentang politik. Tapi dia mendapat suara-suara besar sekali kan ya. Bima Arya di Bogor, muda. Dia menang, dia di Bogor tuh dia menang bertarung. Tapi dia memainkan tokoh tuh memainkan untuk wilayah tertentu. Bukan makro secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Tidak bisa itu juga kan ya. Tapi di daerah tertentu dia pasang orangnya. Di daerah tertentu dia pasang orang itu kan ya. Dia pasang-pasang orang. Ya inilah yang kita sebut tentang gelombang generasi milenial itu. Jadi terkait itu kan ya. Sip, untuk segmen pertama ini rasanya kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi dengan pertama terakhir kita belum pernah bahas ketika World Water Forum itu, jadi mengalami sebuah persekusi. Kita akan singgung sedikit itu tentang hal itu. Kita saksikan sejenak. Ya, pemirsa, tadi kita sudah bicara tentang isu nasional. Sekarang kita jumping ke isu Bali. Nah, terakhir kita janjikan untuk mengulik sedikit tentang persekusi yang dialami oleh mantan hakim MK. Di Dewa, apa yang bisa diceritakan dan fenomena apa sebenarnya yang terjadi dalam penggunaan premanisme dalam politik ini? Saya nggak tahu aja, karena mungkin saya sama Putu sama-sama ketawa aja sih kan. Kita 40 tahun itu ya, soal-soal begitu ya, saya pernah mengalami yang lebih buruk dari itu. Tetapi artinya negara kok nggak berubah caranya gitu kan, masih juga menggunakan cara-cara yang seperti itu gitu ya. Dan mungkin saya yang naif ya, saat ya, karena naif dalam pengertian begini. Saya benar-benar blank, ya, nggak tahu siapa yang menyelenggarakan People Water Forum itu. Saya hanya tertarik untuk apa yang ada dalam pikiran saya untuk menyampaikan pesan kepada dunia gitu ya, bukan untuk tidak terpikir untuk, apalagi dalam tanda petik diposisikan melawan WWF itu ya, World Water Forum, enggak ada. Saya cuma ingin menceritakan kepada dunia itu bahwa jauh sebelum Indonesia berdiri, tokoh-tokoh kita itu sudah berbicara tentang air itu. Makanya di dalam pasal 33 itu eksplisit kan disebutkan bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, apa arti dikuasai oleh negara itu? Itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan saya adalah salah satu drafter dari putusan itu. Yang kedua, apa maksud dari Undang-Undang Dasar itu? Saya juga tahu. Karena bukan hanya karena saya mengajarkan itu di kampus, tetapi juga saya pernah menjadi bagian dari Panitia Jok 1 yang merancang perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi konteks keseluruhannya saya paham. Nah, saya mau menceritakan itu kepada forum, mau menceritakan itu kepada dunia, dan kan sehingga misalnya kan kritik, itu kan cuma di atas kertas, di atas buku. Oh, Anda salah. Itu bukan sekedar persoalan di atas kertas. Karena pernah ada undang-undang sumber daya air yang mencoba dalam tanda petik mengakali pasal 33 itu oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan secara keseluruhan. Dan saya punya kompetensi untuk berbicara itu. Jadi dalam bayangan saya sebenarnya itu yang mau saya anukan. Makanya saya katakan naif ya. Saya nggak tahu ada persepsi tentang PWF ini seperti apa itu, saya nggak tahu. Dan bahkan juga tidak tahu kalau sebelumnya mereka katanya sudah diintimidasi sejak di mana sampai pindah-pindah tempat. Cerita itu baru ketahuan justru setelah saya dihadang itu gitu loh. Nah, mungkin penghadangan itu sendiri ya sudah membuat kekesalan tersendiri, sudah pastilah, karena yang tadi saya sampaikan itu ya kok nggak, ya saya hafal lah cara-cara kerja aparat yang seperti itu ya, walaupun ada
pengingkaran dan sebagainya, kita paham lah itu. Tetapi yang membuat saya kesal dalam tanda petik itu ya, saya sudah begadang dari jam 3 pagi sampai jam 7 membuat PowerPoint ya angke-angke lah dalam bahasa Inggris gitu kan, membuat itu maunya disampaikan dengan gagah berani, tiba-tiba itu di stop gitu loh. Wah, itu yang bikin saya yang ya kecewa lah. Tapi akhirnya ya sudahlah, ya mungkin memang begitu nasibnya, ya mungkin ada jalan lain. Jangan-jangan saya juga jangan-jangan ada hal baik yang tersembunyi di balik itu ya. Dan ternyata hal baik yang tersembunyi itu adalah ternyata Indonesia dipersoalkan di Dewan HAM PBB karena utusannya juga dijegal kan gitu. Oh, oke. Si Pedro itu kan, kan dia jadi akhirnya tanpa saya bicara, dan seperti kata Putu tadi kan kita capek juga kalau udah 40 tahun begitu tuh ya. Masa kita kembali ke umur 26 tahun lagi. Tapi secara politis begini, hal-hal seperti itu kan sudah diajarkan oleh Jokowi dalam tanda petik ya. Artinya politik yang yang rileks, santun dan segala macam. Kenapa calon pemimpin Bali, taruhlah PJS atau siapapun lah yang memimpin Bali saat ini, kenapa tidak belajar dari hal-hal yang sangat fundamental itu? Betul. Loh, kita kan tidak bisa berasumsi bahwa itu memang pemimpin Bali itu terlibat PJ itu kan ya. Tapi ini mungkin ada gelombang uang nih yang terlibat itu kan, mungkin uang yang terlibat. Kalau tidak ada pekerjaan eksekusi huru-hara ini uang nggak bisa cair kan, itu logikanya begitu kan ya. Ini dari praktisi. Lain-lain. Tidak mungkin kalau pemerintah itu mengintervensi kursi ini kan udah jelas enggak, atau ini kan pekerjaan yang akan membuat persepsi publik mereka tuh kotor gitu kan ya. Ini pasti ada gelombang yang mau jilat-jilat kekuasaan itu. Dia jilat-jilat kekuasaan itu. Dia berkelebihan, dia tidak bisa menginterpretasikan tentang dampak dari kekuasaan itu. Mungkin orang di dalam marah-marah juga kan ya, marah-marah juga itu dan lain sebagainya itu kan ya. Ini mungkin ada sponsor yang ada anggarannya, dan anggaran ini bisa cair kalau ada aksi kan begitu gitu sederhana ya. Ilmunya kan ilmu. Jadi begini, jadi dia paksakan itu semua. Mungkin banyak oknum-oknum itu yang terlibat di dalamnya itu kan ya, oknum A, B, C, D, mungkin aparat A, B, C, D yang terlibat itu semua itu kan ya gitu. Tapi persepsi publik kita tuh buruk sekali akhirnya itu karena sebetulnya diskusi soal air itu kan, peradaban air itu kan udah lama. Saya menulis 2 artikel panjang itu soal peradaban air, peradaban jalan raya kan dulu. Saya bagian daripada menulis buku yang terbitkan di Basel Swiss itu kan ya, peradaban air dengan peradaban jalan raya itu. Saya menulis itu dulu mungkin ada 15 tahun yang lalu itu kan ya. Jadi Bali itu hebat, agama Tirta, ada subaknya, ada airnya, ada danau itu menjadi satu citra yang luar biasa sekali kan, menjadi satu model. Dan kalau subak dengan agama Tirta dipakai itu akan dipakai di kemana-mana itu kan ya. Sebenarnya kesana rencana sambungan cerita saya selesai ketika membicarakan soalan itu. Itu maksudnya buat saya kesal itu. Karena the real implementasi yang sesungguhnya dari pasal 33 itu. Bukan hanya ketika Undang-Undang Sumber Daya Air kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi hidupnya di Bali itu terpelihara gitu loh. Nah, kan kebijaksanaan local wisdom ini yang kemudian mau kita gali gitu loh. Nah, ini yang saya maunya itu dijadikan sebagai salah dari topik diskusi di PWF itu. Nah, sehingga mata dunia menjadi lebih terbuka bahwa suara di Indonesia itu bukan tidak tunggal seperti yang di sana itu, tapi ada juga suara-suara begini, dan ada kebijakan lokal, ada kearifan lokal yang juga berbicara soal itu, dan itu jauh lebih mengakar gitu. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, tapi kan ya sudahlah, bagi cerita itu lahirnya tidak terjadi karena ya sudah keburu dihadang itu, ya enggak tahu kan itu. Memang banyak orang yang tidak paham itu kan ya. Jadi agama Hindu di Bali kan agama air dulu kan, agama Tirtanya itu udah hampir 1.500 tahun ada sebelum peradaban itu ada kan. Ini hebat sekali. Saya sudah banyak bilang sama orang pakai isu tentang agama air, agama Tirta. Kalau setiap namanya WWF di mana saja ini akan dipakai, dia akan nyantol ikut itu politiknya, nyantol dia ikut kemana-mana, dia bawa kemana, ke Nigeria, dia bawa ke Sao Paulo, Brasil, dia bawa ke Meksiko, dia akan dibawa kemana-mana ini kan ya. Gitu kan ya. Tapi sayangnya di Bali nggak banyak orang terlibat ini kan, pejabatnya. Terkait dengan premanisme politik itu artinya di luar konten agama Tirta tadi. Jadi pelibatan premanisme dalam politik ini
kan kita saksikan baik di level, terutama di level daerah, saya nggak tahu ya di level nasional apa bisa premanisme itu mengintimidasi suara populi ini. Di level lokal ini telah kita saksikan dalam beberapa bahkan lebih dari 10 tahun terakhir, Jidewa. Kira-kira sebagai suara yang taruhlah yang bisa dibilang hipokrit, bisa dibilang utopis, tetapi kita akademisi kan harus bersuara di sana. Kira-kira bagaimana ke depan suara akademisi dan juga pendapat kita tentang pelibatan premanisme dalam politik ini? Persoalannya kan begini, kalau saya itu sekarang secara real, secara sosiologis gitu ya, suara akademisi ini masih didengar apa enggak sih? Ya, betul. Itu kan persoalannya kan. Itu penyebabnya bisa macam-macam. Bisa dari akademisinya sendiri. Bisa dari mungkin akademisinya tidak bermutu, bisa juga akademisinya yang banyak dilihat dalam tanda petik sudah banyak yang menjual diri atau terkooptasi, atau memang ya bertemu kemudian dengan pragmatisme politik yang rata-rata diusung, bukan rata-rata, mungkin semua partai politik kita sekarang mengusung itu kan, pragmatisme itu. Mana ada partai politik kita sekarang yang ideologis? Ya. Ini Putu tanyalah, dia ada di sana. Mana yang masih ada yang ideologis? Enggak ada. Itu yang tadi saya bahas ketika misalkan Anies dicalonkan oleh PDIP. Jadi orang atau partai yang sekalipun mengklaim dirinya ideologis, pada akhirnya lawan dan kawan menjadi barometer baru, indikator baru. Siapa lawan dari kawan kita? Gini, saya punya cerita ini teman ini. Ya, saya nggak usah sebutkanlah namanya. Dia itu adalah kader partai yang luar biasa. Dia memang berjuang dari bawah. Dari bawah dia mendampingi petani yang hak-haknya dia diserobot. Dan dia bina. Kemudian dia sampai bisa menjadi anggota DPR. Pembinaan terus dia lakukan, mengakar di bawah. Dia memang sangat kuat akarnya. Dan saya tahu persis karena itu sahabat saya. Dia jadi anggota DPR. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pada pemilu 2019, dia masih terpilih, tetapi 50% suaranya diambil oleh seorang artis yang dicalonkan di dapil yang sama di situ dengan hanya menggelar 1 kali konser gratis. Selesai. Itu yang terjadi pada partai politik kita sekarang. Ya gimana kita mau bicara ideologis? Betul. Terus kaitannya sekarang dengan intelektual kita ada akademisi gitu. Mau ngomong apa? Sementara sebagian dari akademisi juga sudah ada yang terjual dalam tanda petik. Kemudian ada juga bahkan menjadi bagian dari yang itu sudah ada. Apa yang kami dulu diskusikan di Forum Merah Putih sejak kelompok diskusi Merah Putih sejak kita mahasiswa. Ya mungkin sudah tertinggi, sudah tidak ada lagi itu ya. Sudah bagian dari idealisme itu ya. Kan kita sudah di wrong dulu dia. Artinya apa? Jadi politik yang ideologis ini itu utopis ya? Ya pragmatis lah politik itu. Politik kan berorientasi pada pasar itu kan ya. Kan ekonominya berubah, ekonomi pasar kan ya. Ya. Sekarang kamu tolongin orang kasih bansos di satu tempat di titik gitu kan ya. Nah, di tempat saya itu dia. Ada duit. Ya, kita tiap tahun kasih 200 juta di sana kan dek. Kemudian orang masuk ke sana, bisa orang nggak terpilih itu kan ya. Bisa kawan kita bisa yang sudah mengabdi di sana untuk membantu ABCD, bisa suaranya nggak ada itu kan ya. Dan ini yang terjadi pada mungkin the next Pilgubli. Artinya baliho di mana-mana, bansos disebar dengan atas nama taruhlah PAD yang dihibahkan ini, tapi digunakan untuk kepentingan elektoral. Apa catatan Beli Putu sebelum kita ke Jidewa tentang ini? Pokoknya satu kuncinya, kalau netizennya kuat, dia gigit orang semua tuh. Ya. Dia gigit pemimpinnya itu, kemudian digigit medianya itu, kemudian dia laporkan orang itu, orang baru takut. Kalau orang digigit baru takut orang tuh kan ya. Ini kan cerita-cerita nih. Kalau ada kasus di Bali nggak ada orang di sini, di mana ada orang? Nggak ada, manusianya nggak ada di sini. Itu baik partai politik, baik universitas. Harusnya kasus-kasus yang dulu tuh, yang seperti yang dilakukan oleh Palgono WWF-nya itu, World People Forum itu, memang harusnya akademisi itu harus bersuara keras, terutama dari fakultas hukum dan universitas tuh. Institusi ini kalau keras itu
orang takut juga karena berdampak juga kan ya. Saya sampai nulis satu wawancara kuat itu bahwa orang itu memang harus dipenjarakan karena dia melawan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, 4 pilar, dia lawan itu semua. Gitu kan ya. Mungkin aparat juga terlibat di sana kan, dipenjarakan aja orangnya semua begitu loh kan ya. Jadi kalimat-kalimat pendek-pendek seperti ini itu akan membantu menstabilkan tentang persepsi publik tentang hak-hak sipil itu. Ini yang tidak terjadi kan ya. Jadi kelompok-kelompok yang berkuasa setengah berkuasa itu merajalela, dia biarkan aja itu kemudian itu terjadi kan ya. Ini salah orang kelompok sipil juga salah juga ya. Jangan salahkan ini kan karena presentasi kekuasaan begitu juga. Kalau dia bisa injak, ya dia akan jalankan kalau sebelum ada orang protes tentang hal itu. Gitu aja kan. Jadi kelompok sipil kita harus kuat. Iya. Khawatirnya kan gini, pesan yang nanti sampai kepada publik itu jadi keliru gitu kan. Kelirunya itu apa? Nanti pesan yang sampai kepada publik itu adalah, udahlah kamu nggak usah terlalu macam-macam lah, punya idealisme gini-gini, punya pemikiran kritis gini gitu. Pada akhirnya negara juga tidak hadir di situ ketika kamu membicarakan sesuatu yang orang semua tahu itu penting buat orang banyak, tetapi negara tidak akan hadir di situ ketika kepentingan politik menyandera penguasa yang sedang berkuasa pada saat itu. Kan itu pesan yang kemudian yang mengkhawatirkan kita. Dan sekaligus juga yang pesan yang lainnya adalah kembali ke soal politik elektoral tadi itu. Akhirnya yang saya khawatirkan adalah nanti anak cucu kita itu menerima pesan yang salah. Nggak penting kamu jadi orang pintar, nggak penting kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu cukup jadi anggota organisasi tertentu gitu kan. Ya sudah, kamu terpilih jadi anggota dewan, kamu terpilih jadi bupati, kamu terpilih jadi wali kota atau kamu kan itu yang namanya. Makanya tempat akademisi itu di mana gitu kan? Kalau kita kembali kepada perdebatan Sokrates, Aristoteles dan sebagainya ya mungkin itu ya itu jangan-jangan orang suruh makan yang part of history gitu ya, itu bagian dari sejarah gitu ya. Saya khawatirnya begitu sih. Tetapi memang tentu sebagai akademisi saya tidak akan pernah mundur dalam pengertian tidak pernah akan berhenti mengajak setiap orang untuk berharap. Karena kita tetap harus punya harapan kan. Kalau nggak begitu gimana? Ya itu. Pemirsa, menarik bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi bicara lebih dalam lagi tentang Bali dan permasalahannya, termasuk juga di bidang budaya dan pariwisata saat lagi.